Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini di program Pagi Menyapa. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu peristiwa penting dalam kalender liturgi gereja yang dirayakan 40 hari setelah Paskah. Peristiwa ini bukan sekedar transisi dari kehadiran fisik Yesus ke kehadiran yang rohani, tetapi sebuah pengangkatan dalam kemuliaan di mana Kristus itu dinyatakan sebagai Tuhan atas langit dan bumi. Melalui kenaikan Kristus, Kristus menyempurnakan misinya di dunia dan membuka jalan bagi turunnya Roh Kudus kepada jemaatnya. Kenaikan ini menjadi peneguhan juga bahwa Kristus sekarang memerintah di tahta surga dan menjadi perantara kita di hadapan Allah Bapa. Kenaikan Kristus juga menegaskan kepada kita tugas dan identitas gereja menjadi saksi Kristus di tengah dunia sampai Ia datang kembali. Saudara, sejenak kita akan bersama-sama membuka dan kita akan memperhatikan dari kesaksian Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau di masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memperhatikan bacaan kita, pertanyaan yang disampaikan oleh para murid, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa murid-murid masih memegang pengharapan mesianis yang bersifat politis. Mereka mengira bahwa Yesus akan segera mendirikan kerajaan fisik yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Ini menunjukkan bahwa sekalipun mereka telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan menyaksikan kebangkitannya, pemahaman mereka akan misi kerajaan Allah ternyata juga masih terbatas. Yang disampaikan Yesus kepada mereka, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, Yesus tidak membenarkan dan menyalahkan pertanyaan mereka, tetapi mengalihkan perhatian mereka kepada kedaulatan Allah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa waktu dan rencana Allah tidak selalu sejalan dengan pengharapan atau logika manusia. Sebaliknya,
Kita dipanggil untuk taat dan percaya, bukan untuk berspekulasi. Yang disampaikan kepada para murid juga pada waktu itu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ini adalah pernyataan misi yang sangat penting. Yesus tidak meninggalkan para murid tanpa kuasa. Ia menjanjikan kehadiran Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka. Kata saksi itu berarti seseorang yang menyampaikan kesaksian. Bahkan bisa jadi sampai mereka harus mempertaruhkan nyawa. Ada wilayah yang disebutkan di sini, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, yang menggambarkan inilah perluasan misi gereja, dimulai dari komunitas terdekat hingga ke seluruh dunia. Dan ini adalah cetak biru pelayanan gereja sepanjang sejarah. Dan akhirnya Kristus terangkat ke surga. Yesus diangkat dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saudara, awan seringkali dalam Alkitab menjadi lambang kehadiran ilahi. Di Keluaran itu juga dinyatakan di sana, di Markus. Dan ini bukan hanya peristiwa fisik, tetapi simbolik. Yesus kembali ke kemuliaan surga, ke kehadiran Bapa. Dan ini juga akan menegaskan bagi kita bahwa karyanya di bumi telah selesai. Dan kini ia mulai melayani sebagai imam besar dan raja di surga. Janji akan kedatangannya kembali disampaikan kepada para murid pada waktu itu. Ketika dua malaikat menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Pengharapan eskatologis bahwa sejarah belum berakhir. Kristus akan kembali dalam kemuliaan. Dan kita hidup dalam penantian aktif, bukan pasif. Penantian yang diisi dengan pelayanan, kesaksian, dan juga iman kita yang bertumbuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Kristus ke surga mengajak kepada kita untuk merenungkan kembali arah dan makna kehidupan kita sebagai orang percaya. Sama seperti para murid yang pada awalnya berharap akan pemulihan kerajaan secara politis, kita pun seringkali membawa harapan-harapan pribadi yang berpusat pada kenyamanan duniawi kita. Namun, Yesus mengarahkan pandangan mereka dan juga kita kepada misi yang jauh lebih besar, menjadi saksinya di dunia. Kita diingatkan bahwa hidup kekristenan kita bukanlah tentang menunggu secara pasif, tetapi tentang menjalani panggilan secara aktif sebagai pembawa kabar baik di tengah dunia yang haus akan harapan dan kebenaran. Dalam peristiwa Yesus terangkat ke surga, kita melihat bahwa dia kini memerintah di tahta surga, menjadi raja atas segala sesuatu dan pengantara bagi kita di hadapan Bapa. Inilah penghiburan bagi kita, bahwa hidup kita tidak dikendalikan oleh situasi dunia, tetapi oleh Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih. Untuk dapat melaksanakan tugas itu dengan setia, kita perlu menyadari bahwa kita tidak berjalan sendiri. Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk menyertai dan memperlengkapi kita. Karena itu, mari menjalani hari-hari kita dengan ketergantungan penuh kepada Roh Kudus, dengan hati yang terbuka untuk kita dipakai oleh Tuhan, dan dengan mata yang tertuju pada Kristus yang akan datang kembali di dalam kemuliaan. Selamat menghayati kenaikan Kristus ke surga, dan biarlah kita tetap menyatakan hidup kita di dalam panggilannya untuk menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.